Klik aku sanu sana. Sa Bali lu ngasih. Sebenarnya orangnya ini pendiam, apakah di sini dia mau tertawa apa tidak? Kita lihat guys ya. Sebenarnya gini sih, kalau menurut saya sebenarnya tentang koruptor, tentang orang-orang yang memuja uang itu sebenarnya kadang-kadang saya lihat doktrin dengan berenang Cang belok tapi semua munafik daripada jeneng cepolok stop semua munafik stop Cina kau malu cek dan canggih natur cibung dah soul si black force black red bull for his crack still fact level cu soul si black force black red bull for his crack still fact. Oke guys, kali ini kita bergabung lagi di acara ngobrol bareng sahabat, tentunya sahabat yang hebat. Kali ini saya berkunjung ke kediamannya rapper ternama di Bali, namanya Dwi Naskleng. Oke, silakan. What's up guys? Gimana kabarnya? sehat-sehat. Cie. Sehat, Malam panjang. Gimana Wi? Sehat? Sehat. Sehat. Kita mau tanyakan seputaran Dwi, mengapa bisa jadi rapper? Dwi, aslinya orang mana Wi? Asli Renon. Asli Renon guys. Renon itu ada di Denpasar Selatan, Bali ya. Dwi nama asli siapa Wi? Dwi Wira. Oh. Katanya punya studio tato juga ya? Ya. Namanya Dewi Tato. Yang benar Dwi apa Dewi? Dwi itu kan nama apa namanya? Nama lengkapnya. Kalau Dewi itu nama panggilan karena kadek Dwi. Oh, Dewi. nama panggilan di rumah ya? Panggilan di Renon, maka studio namanya Dewi Tato. Biar tetap tetap kita mudayakan nama lokal Bali. Ya benar. Di Bali itu ada Putu, Made, Komang, Ketut, Wayan, Kadek, Nyoman, Ketut juga ya. Oh. Tapi di Bali Ketut udah jarang ya. Si Ketut. Lihat program KB sana. Karena programnya 2 orang ya. Coba minum ya guys. Kapan ada anak Ketut ini? Ntar saya ambil topi biar kayak rapper dulu. Ngerepotin. Klik aku sanu sana. Sa Bali lu ngasih. Bebas enggak? Bebas ngomong Bali tadi. Bahasa ibu soalnya. Emang Indonesia agak Balian. Ini saya Dwi ya buat program ngobat ini, ngobrol bareng sahabat, bukan ngobat beneran, bukan. Ngobrol bareng sahabat, tentunya sahabat yang hebat. Ya. Karena saya merasa saya banyak punya sahabat, baik itu di sahabat saya di bisnis, di otomotif, sahabat saya di divisi hukum juga, dan sahabat saya di musik. Nah, kebetulan Dwi ini sahabat saya di musik guys. Jadi kita mau bongkar dia sebenarnya. Sebenarnya orangnya ini pendiam, apakah di sini dia mau tertawa apa tidak? Kita lihat guys ya. Suka rapper dari tahun berapa? Suka rap dari tahun 2000. Tahun 2000. Dulu awal sebelum rap saya suka musik metal, punk. Oh, suka underground. Ya underground. Tapi setelah dengar Beastie Boys, mulai suka rap. Awalnya belajar di mana? Belajar apa nih? Rap. Belajar nge-rapnya nggak? Otodidak. Awalnya belajar gini, bawa lagu orang lain lah, bawa lirik orang lain, setelah itu baru bawa lirik sendiri. Jadi Dwi sukanya karena otodidak mendengarkan, apa ada yang mengajak atau bareng komunitas gitu? Karena memang suka sih. Kan pasti setiap orang tuh ada fase perjalanan hidup tuh, mungkin dari awalnya metal, punk, hardcore, akhirnya ketemu di jadi mana semua genre dicicipi dulu. Ya,
nanti temu lah mana Jatuh cintanya di- soul dari mana jiwa kita di mana gitu. Di rap apa hip hop itu sebenarnya? Bahasa lebih baik dipanggil rap sih. Rapper ya. Rap sih. Rapper ya, ngetop banget ini guys. Biasa. Duit ini biasa. Intinya tetap low profile lah. low profile, mantap, low profile. Saya minum dulu guys. Sekarang Dwi gabung di grup apa namanya? Gold Voice ya. Gold Voice itu bisa kalian lihat di channel Gold Voice ya. Itu siapa ya pionirnya? Gold Voice awalnya 3 orang sebenarnya. Termasuk Dwi. Bukan. Oh, Dwi Voice. baru pendatang. Saya masuk dari 2009 gitu. Gold Voice lahir tahun 2000 kalau nggak salah 2005 2006 nggak tahu. Pokoknya awalnya 3 orang main di acara NK awalnya, ketemu di sana, diajak awalnya buat lagu single apa lagu lanjut sekarang. Saya masuk, ada lagi masuk teman Wira. Nah, maksud saya gini, sebelum Dwi dia ajak di Gold Voice, Dwi memang sudah suka rap, Udah suka. dan solo karir awalnya bukan. Awalnya bukan, Awalnya memang langsung di Gold Voice. oh, langsung di Gold Voice. Gold Voice sekarang berapa persennya? 5 sama DJ 6 jadinya. Oh, sama DJ ya. Sama DJ 6. Itu lagu ciptaan sendiri, Tahu sendiri, tidak ada lagu cover, tidak ada. nggak ada. Setelah itu, terus saya dengar Dwi punya grup solo ya, Soulsick. Soulsick itu AKA sih, bukan Gold Voice. AKA. AKA itu maksudnya apa? AKA itu- biar AKA itu istilah di rap, nama lain selain nama asli itu. Contohnya kayak Eminem. oh alias gitu ya, alias AKA. Eminem apa AKA-nya? Eminem AKA-nya namanya bukan Eminem nama asli kayak gitu. Namanya AKA namanya Nengah Inem mungkin. kayak gitu misal AKA kayak alias lah istilah alias. Itu bisa keren kayak AKA gitu. Kayak ada AKA. pistol AKA. Itu Soulsick. sempat gini ya, sempat apa namanya? Pro kontra ya waktu Eminem ya. Eminem. Di mana tuh ceritanya Eminem? Yang bukan yang mana? Nah, ketika awal dia masuk di dunia rapper kan banyak yang menghujat ya, sesama rapper. Gimana ceritanya? Mungkin karena warna kulit mungkin ya, mungkin. Oh, jadi Dulu masih rasis lah masalah dulu. lagi rasis ya. Dulu Kalau di Indonesia ada nggak kayak gitu? nggak ada sih. Kalau yang lain itu kan sempat juga di awal-awal datang banyak kali yang Itu kan beda, itu Hater ya? memang mungkin gimana? Mungkin memang sengaja buat seperti itu. oh Buat sengaja ngomongin senior biar dia dapat panggung mungkin seperti itu. Ya, pansos lah sih lah. kemungkinan kita Seperti nggak tahu itu. ya. Terus kalau saya kembali ke Gold Voice lagi, kalau Gold Voice itu kan suara mas. Kalau Dwi sendiri sebagai personel di sana, tahu nggak arti Gold Voice sebenarnya? Kalau saya pribadi sih kenapa Gold Voice, mungkin orang awam melihat Gold Voice tuh kalau diartikan suara emas tuh dikira suara kita merdu loh udah Kayak jebolan gini ya, jebolan apa namanya? The Voice itu. Ya. Menurut saya, kalau saya pribadi, Gold Voice tuh misalnya kayak emas itu kan hal yang mulia, hal yang keras gitu. Menurut saya sih Gold Voice itu suara yang keras lah, suara yang ada kritisnya, edukasi gitu. Oh berarti Dan kalau versi lucunya, apa Gold Voice namanya suara emas, karena kita cowok, ya suara emas gitu. Benar. Suara emas gitu. Gold Voice suara mas. Intinya kenapa namanya Gold Voice biar gampang diingat sih, benar gak? Benar. Kita buat grup tuh biar gampang diingat lah. Tapi- Dan dunia rap pun gol-gol itu udah biasa lah gitu. Oh iya ya, Tapi kalung-kalung itu ya. tetap di balik nama, tetap attitude kita, tetap edukasi kita dalam berkarya itu paling penting sih. Lagu pesan itu penting. Nama sangar tapi dia ternyata kacung. Mungkin Oh, itu ya saya sempat saya lihat. Sebenarnya saya sudah tahu Gold Voice Ya. dari awal juga. Saya wow hebat nih, ada rapper Bali yang menurut saya sedikit ya termasuk ganas ya. kalau Dari, dia dengar Gold Voice dari tahun berapa?
Saya, waduh lupa ya, tahun 2000 berapa ya. Waktu saya kepo dengan NK13 awalnya. Jadi karena saya pun juga punya klub motor, Ya. saya di Rasta Rider. Pasti saya punya rasa kepo, makanya saya lihat loh, kok ada rappernya keren banget nih. Gitu. Teman-teman juga banyak kan di Naskleng 13 itu banyak banget. Nah terus kalau Dwi masuk di Naskleng 13 juga. Masuk dulu. Terus nama Naskleng belakang itu dapat dari sana, bukan? Oh, nama Naskleng tuh awalnya Naskleng tuh yang cetusnya Keduk sebenarnya. Di awal buat Naskleng. Untuk Ensiat ya? Ya, Keduk Edis di awalnya. Terus kita dipertemukan, akhirnya itu lah buat komunitas. Keduk itu adik kelas saya waktu SMA. Di kelas. Ya. Tapi saya nggak dulu sekolah nggak kenal. Kemarin waktu gara-gara oba-oba sih sempat kan dia karena juara terus kan, Ya. oba-obanya makanya ya kenal lah sama dia. Oh berarti Naskleng memang mengambil dari Keduk ya bang, Keduk yang pencetus Naskleng Keduk bang. oh gitu. Dan nggak sengaja namanya kehidupan loh. Dulu awal saya Keduk berteman, sekarang bisa jadi saudara. Karena pas kakak kandung saya nikah sama kakak kandung istrinya Keduk. Oh, Seperti itulah. saudara jadinya. Jadi saudara. Saudara beneran ya, bukan saudara-saudara sahabatan ya. Kehidupan nggak tahu kita seperti apa, dan kita dari teman bisa jadi saudara gitu. Oh, Di gitu. balik ada konflik atau gimana, tapi tetap kita kan saudara pasti. Jadi Dwi pernah konflik sama Semua pasti ada. Setiap orang pasti menahu. ya, konflik berteman lah ya, biasa ya. Tapi orangnya low profile ya, si Keduk tuh. Ya. Salamnya sama Keduk. Salam tuh, salam. Terus jadi ikon Soulseek. Nama dari mana? Soulseek ya? Sik. Saya buat nama Soulseek mungkin karena ya belum ada yang pakai sih, karena KI kan banyak udah pakai Soulseek. Soulseek itu jiwa yang sakit. Ya juga sakit. Dan menurut saya Dwi sakit. sakit versi lain lah. Memang orang yang buat karya anggaplah memiliki jiwa di luar orang normal pasti beda, benar kan? Padahal kita pemikiran normal, karena kita pasti ikutin arus. Kita pengen beda, harus kita ikutin melawan arus ya. Soulseek tuh anggaplah orang banyak orang menganggap kayak orang sakit jiwa tuh dikucilkan tuh. Padahal sebenarnya bukan semua yang Soulseek tuh Benar. jahat atau gimana. Mungkin Jadi istilahnya di sini sakit, kata bahasa sakit itu sakit di pemikiran mungkin ya. Jadi jiwanya sakit dengan ide-ide. Ya, saya baru ingat karena Dwi minta buat lirik rap. Sebenarnya Dwi ini sarjana ya orangnya. ya, S1 sih. S1 ya. isi di pasar sama Keduk sangkatan sama Keduk. Oh, Institut Seni Indonesia. Di apa? Di bidang Desain grafis. desain grafis. Akhirnya diaplikasikan menjadi tukang tato. Ya, Tukang tato. Ya. masih nyambung lah dari gambar. Nama tatonya Dewi Tato Tato. di Renon ya. Renon, Ini studionya Tato. Dewi Tato. Jadi Dwi dan Dewi itu sama satu orang sebenarnya guys. Belajar NATO memang kalau di kampus kan nggak diajarin NATO. Nggak ada. NATO saya dari 2012 sih. 2012 dari baru tamat tahun berapa sih? Studio buka 2013, tamat 2005, 8 tahun 13. 2013 ya. Berarti waktu masih sekolah sudah NATO berarti ya? Belum, masih belajar. Itu dah. Setelah lulus baru fokus. Desain grafis berarti kan? Dulu saya sebelum NATO saya desain dulu, kerja di Rumble dulu. Oh, di Rumble-nya Pak Dejering? Ya, dulu saya desainnya Rumble dulu awalnya. Salamnya sama Pak Dejeringnya? Udah awal desain Rumble, setelah saya NATO baru saya fokus mandiri lah. Pengen mandiri, tidak terikat sama orang lah. Akhirnya jatuh cinta dengan tato. Ya. Dan saya suka tato dari dulu. Dan saya belajar atau tidak juga lihat dari orang yang nato saya lihat gimana cara nato kayak gitu. Jadi
sebelum menjadi tukang tato, badan sudah tatoan. Udah. Yang nato siapa? Dulu banyak sih, ada Terni dulu. Terni Tato-tato zaman dulu ya? ya. Yang Ada tato masih pakai benang itu kan? tato saya dari 2002 sih, tato tuh. 2002. SMP Berarti kelas 3. masih SMP ya, kelas 3 ya. SMA badan saya udah full. Tangan belum? Belum, saya dulu fullnya dari dalam. Setelah lulus SMA baru keluar. Saya kuliah udah full sampai leher, sampai tangan udah. Oh, waktu kuliah udah tatoan. full. Di Ya, isi kan anak-anak isi kan bebas biasanya. bebas. Banyak ada yang gimbal, ada yang tatoan. Memang seninya di sana ya, mungkin anak-anak seni ya. Ya, SSN, sarjana senep ningal. Seperti kalau kita ngomongin tato nggak enak kalau Dwi pakai jaket ya guys ya. Dibukanya Wi. Dingin ini AC. Nggak apa, biar. Emang ada yang Oh, wih full, tangan juga full guys. Mantap. Kalau studio tahun 2013, 13. studio langsung di rumah ya. 2013, tapi sempat 2015 kerja di Kuto sih. Sempat kerja sama ada bos Australia. Oh, di studionya orang. Tapi sini masih buka sih. Saya kerja pagi, sini malam. Kerja 1,5 tahun, bosan akhirnya kerja sama orang, balik lagi. Balik ke rumah 2018, setahun jalan, corona. Oh, baru ini berarti ya? 2018 balik. Sempat ya 2 tahunan lah di Kuto. 2 tahunan. Tapi kalau ini tahun Sampai 2016 ya di Kuto. 2016 di Kuto. 2016 sampai 2000. Pokoknya 2 tahun kurang lah. Oh, ya belum corona 2018 Itu udah sebelum corona. Sebelum corona. Untungnya sebelum corona balik setahun anggaplah udah dapat pelanggan lokal lagi baru corona. Itu syukur saya. Kalau pas corona baru balik agak susah lah, ulang dari awal lagi dari pelanggan ya itulah. Berarti bos tatunya boleh dulu ya. Australia. Australia. Saya dulu kerja di Kuto kan cari pengalaman. Gini lah gimana sih harga-harga bule kayak gitu. Oh ya, harga buli mahal ya? Ya karena mata uangnya besar kayak gitu. Apa karena gini, bule itu lebih menghargai karyanya? Bukan kayak mungkin lebih murah sih di Bali. Kalau di Bali Oh, bagi dia murah, Ya, karena kan pakai dolar ya. Dolar. Oh Kalau di iya. negara dia lebih mahal. Tapi yang saya lihat juga gini guys, orang Indonesia nih dia tuh tahu seni sebenarnya, tahu seni, tahu skill orang bertato itu dia tahu. Cuma terkadang dia tidak menghargai hasil karya, makanya kadang dibayar tuh tidak mahal ya kadang, minta diskon gitu ya. Sebenarnya harusnya dihargai lah ya karya ya, sebuah karya orang dia. Ya, itu dah setiap orang punya pemikiran berbeda-beda. Ya mungkin remaja di sana. Itu isin bumi dan kemudian isin bumi. Tadi Dwi habis nato guys, 7 jam tatoan. Enggak, ya tadi kecil yang kemarin yang Oh buat koinnya dia. Yang kemarin 6 jam kayak 6 jam, 6 jam. Karena color. Kalau tato color lebih lama dari bagian negeri. Kalau dihitung-hitung Dwi pernah nato orang dari awal tuh udah berapa orang? Lupa. Lupa. Hampir setiap hari nato ya. Kalau dulu normal habis setiap hari, kalau sekarang pandemi ya syukur yang diberi lah. Kalau gitu sih, kalau sekarang pandemi syukur yang diberi, nggak bisa kita optimis. Kalau kita optimis nggak sesuai gini target pasti kecewa gitu. Maka sebenarnya pandemi ini saya lihat seni bertahan hidup sebenarnya. Benar nggak? Pandemi itu seni bertahan hidup. Bertahan hidup sebenarnya. Kalau kita nggak bertahan hidup, stres lah pasti kita. Iya. Pasti kecewa. Tapi banyak ya orang kena dampak karena Ya pandemi pasti. ini. Pasti. Terutama adanya PPKM ini guys. Jadi jam malam ditutup. Mereka yang jualan malam kasihan. Kalau orang yang berjualan pagi sih nggak masalah. Ya. Masih bisa dia tutup sampai jam 8. Tapi yang biasa buka kayak pasar Senggol itu bukanya jam 7 malam, kasihan, masa sejak lebih baik nggak usah buka lah, baru buka dan tutup ya dah.
Saya lihat peraturan itu bisa rancu sih tentang PPKM ini. Ya rancu kenapa cuma Jawa Bali itu rancu. Padahal kasus di Kalimantan lebih tinggi dari di Bali. Benar. Nah, saya lihat ini lebih tinggi. Kenapa cuma Jawa Bali? Artinya ada kesenjangan sosial. Nah. Jadi Dwi itu pintar gini guys, pintar meriset juga. Jadi dia suka baca juga ya. Orang yang suka baca. Dia sarjana loh. Nggak kelihatan orang sarjana. Kebanyakan, ya maaf nih, kebanyakan orang yang suka tato kadang nggak memikirkan sarjana mungkin. Apa sekarang sudah biasa? Kalau dulu ya. Dulu ya karena mungkin seperti itu banyak orang udah nato, udah lihat uang misalnya putus sekolah misalnya sih. Balas sekolah ya. Ya karena udah melihat uang lah. Kalau dulu itu kan tato dikenal kayak gini ya. Kriminal ya, preman ya. Terus sekarang ini memang benar-benar tren. Seni lah. Modis, ya. Untungnya di Bali seni misalnya. Bukan di Bali aja, di Jakarta udah. Tapi masih di luar Bali masih ada yang melihat dipandang sebelah mata lah orang tatoan ya. Ya, untungnya di Bali karena sini anggaplah pulau seni, jadinya masih aman. Sini tato. Ya. Padahal sebenarnya bagi saya tato itu sebenarnya sebuah ekspresi sebenarnya tato bagi saya sih. Ekspresi. Maksudnya gimana? Banyak orang tato kan pengen mengekspresikan dirinya dia. Kalau dia suka gambar gini, buat ini. Benar. Ekspresi sebenarnya itu, bukan yang dianggap orang kriminal. Menurut saya sih. Gitu. Sebenarnya jangan dilihat dari cover, lihat dari attitude dan sikap. Apa? Don't judge book. Ya, by cover. Oh iya. Sama kayak dia ternyata sarjana. Yang dilihat dari penampilan. Intinya yang terpenting kita lihat orang itu dari sikap sebenarnya. Sikap dia. Attitude ya. Attitude. Daripada dia tampaknya polos tapi jahat atau korupsi. Maling ya. Maling rugi sebenarnya. Benar tuh buat koruptor. Kalau mau maling jangan tampan-tampan lah. Udah kelihatan dari awal. Enggak, sebenarnya gini sih, kalau menurut saya sebenarnya tentang koruptor, tentang orang-orang yang memuja uang tuh, sebenarnya kadang-kadang saya lihat doktrin orang tua kita yang dulu tuh gimana ya? Sedikit salah saya lihat. Kenapa salah? Banyak orang tua dulu mendoktrin anaknya, lihat dia sukses bisa beli mobil, lihat dia sukses jadi BS, dibanding-bandingin. Itu salah sebenarnya doktrin orang tua zaman dulu. Jadinya patokan anak tuh sukses tuh punya uang banyak. Ketika tuh dia jadi gini, ketika punya kesempatan seperti itu, mendapatkan uang ya udah sikat aja lah, bisa itu lah. Coba doktrin orang tua dulu, dia bilang sukses tuh kamu bisa membahagiakan keluargamu, mau sukses bisa hidup sederhana gitu kan. Mungkin orang nggak gila uang lah, benar ya? Iya. Itu salah era sekarang, karena semua yang senang tuh katanya yang mahal, itu salah. Dari nominal dilihat senang, ya. Padahal senang itu bukan. Terkadang itu udah benar-benar. Terkadang pada orang tua itu kita tuh dibandingin nggak sama itu salah membanding-bandingkan sama anaknya temannya dia. Gitu. Itu dia sukses bisa, kenapa kamu enggak? Gitu. Jadi pas ada kesempatan ya udah korupsi aja kan seperti itu. Karena dia pikir uang banyak bisa membahagiakan keluarga seperti itu. Padahal uang dari nyuri. Dan enggak mikirin hukuman ya. Walaupun tapi di Indonesia hukum bisa dibayar, jadinya nggak takut lah mereka. Mereka korupsi 2M penjara 4 tahun. Orang maling sandal penjara 2 tahun kayak gitu. Nah, lebih baik. Itu udah memang kalau saya lihat kurangnya hukum di Indonesia. Kalau mereka korupsi MM-an sampai triliunan, mereka di penjara cuma 4 tahun. Mereka berpikir kerja 4 tahun nggak mungkin dapat uang 2M. Otomatis mereka ngorupsi 2M, mereka keluar dari penjara, mereka masih terkaya. Ya. Dan mereka divonis 4 tahun pun enggak 4 tahun menjalani, paling 3 tahun. Tapi hukum sekarang kan ketika mereka jadi tersangka kan langsung dimiskinkan. Tapi kan mereka udah pintar, udah. Iya, benar-benar. Ya, mereka udah cuci uang ya, cuci uang ya, money laundering ya. Udah uangnya udah entah di mana disimpan. Ya, yang dimiskinkan itu bukan hasil korupsinya biasanya. Ya, nah, itu masukan guys buat makanya sekarang banyak
anggaplah anggota dewan yang korupsi atau menteri yang korupsi, mereka korupsi pasti sekalian banyak. Sekalian mereka banyak, biar nanti mereka tangkap, mereka masih ada uang setelah mereka bebas, seperti itulah, banyak seperti itulah. Iya, benar-benar. Pada mereka yang korupsi dikit, atau yang miskin mereka. Iya, benar-benar. Tapi itu dah sebenarnya hukum Indonesia tentang korupsi itu kurang tegas sebenarnya. Kalau kayak korup dia kan tegas, korupsi hukum mati itu masih tegas. Jadi beneran dihukum mati ya? Beneran si Kim Jong Un. Kalau di sini hukuman mati masih di narkoba ya. Narkoba. Itu pun kalau bandara besar. Ya. Kalau bandara kecil beda. Seperti itu ya tadi, benar nggak? Masuk akal tadi. Masuk. Itulah yang membuat orang di Indonesia korupsi nggak selesai, karena hukumannya nggak bikin jerah. Karena mereka pikir wah korupsi gini paling ditangkap 4 tahun, itulah. Dan terkadang juga masyarakat juga ya, masyarakat ketika mereka jadi tersangka bebas, justru diagungkan lagi loh. Bukan dikucilkan, Karena uang, punya uang. Oh. Karena di Indonesia sistem itu harta, tahta, wanita, seperti itu, kayak itulah uang deh ya. Itu miris ya, negeri kita miris. Bicara doktrin orang tua ya, Ya. ada juga sih doktrin orang tua yang begini juga. Bukan orang tua maksudnya, guru. Ya. Guru kalau kurikulum dulu itu kan terkadang ditanya kan, di sekolah kita waktu kecil ditanya siapa yang mau tanya. Ketika orang mau bertanya, dianggap nggak ngerti, gitu. Padahal dia tuh kepingin tahunya tinggi. Nah, jadi waktu kecil dia bertanya, Bu, saya mau nanya, loh kamu kok nggak ngerti-ngerti. Gitu. Nah, ketika kuliah, jadi takut orang bertanya jadinya. Ketika nggak bertanya, dianggap mengerti. Karena sebenarnya setiap orang pasti pernah salah. Apalagi orang yang tidak tahu bertanya, wajar mereka salah, betul nggak? Sebenarnya sih itu salah memang guru yang memiliki sifat keras, ego itu memang sedikit meremehkan muridnya. Nah, ketika diremehkan mereka bakalan down. Dan mumpung ngomongin sekolah, ini bagi saya sih, menurut saya sebenarnya ada hal di pikiran saya yang membuat di sekolah ini sebenarnya ada ilmu yang perlu ditambahkan sebenarnya. Selain IPS, IPA, matematika. Ilmu apa? Karena orang setelah dia lulus dari SMA atau kuliah SMA terutama, kadang-kadang ilmu itu nggak dipakai. Paling ilmu matematika dia pakai. Sama berarti IPS, IPA. Kayak Dwi sarjana desain grafis itu kayak videografi ya? Desain, tapi desain masuk mata. Oh masuk lah ya, masih satu frekuensi ya dengan nggak maksud gini, yang saya bilang tadi itu yang perlu dimasukkan sebenarnya ilmu psikologis, man. Psikologis itu maksudnya gimana cara dia menyelesaikan masalah dalam suatu keadaan. Ya itu dah. Karena ilmu aja kita pelajari sebanyak-banyak belum tentu dia menghadapi dunia anggaplah pernikahan, berkeluarga, bisa melewati semua itu. Modelnya contohnya diajarkan di sekolah kayak gini, ketika kamu gagal gimana cara menghadapi itu, jalani seperti itu. Ya. Enggak? Ketika orang tidak bisa menjalani, pasti dia bakal putus asa atau mengakhiri hidup lah. Orang bunuh diri itu pasti orang nggak bisa menjalani, benar nggak? Sudah bisa saya. Iya, padahal dia ada jalan keluar lain sebenarnya. Sebenarnya kalau Itu sebenarnya perlu diajarkan dulu dari SMP, SMA. Bukan tentang ilmu sejarah tuh buat apa di hidup depan, kita maksudnya nggak terlalu berfungsi lah. Ya memang perlu ada tuh biar kita tahu sejarah. Tapi yang perlu ditambah itu adalah ilmu psikologis, gimana cara kita menjalani hidup setelah kita lepas dari sekolah. Kayak tadi itu saya bilang tentang jalani, dan yang kedua terus belajar apa saja. Sekarang kita salah, besok yang kita ulangi seperti itu. Oh iya, introspeksi ya. Ya, kalau nggak kita anggaplah perbaiki, pasti semakin hancur. Itulah perlu sebenarnya yang ditambahkan sebenarnya. Kembali nomor 2 tuh, yang nomor 3 yang paling penting tahu apa? Sabar. Sabar. Modelnya diajarkan untuk sabar,
ketika kita sabar, ketika gagal harus sabar. ya sabar itu sangat penting dalam hidup. Kita sabar, pasti apapun pasti terselesaikan. Benar. Bukan tentang 1 kali 1 sama dengan 1. Oh gitu ya. Karena sabar itu akan pasti membuat kita semakin bisa menjalani semua duka lah yang kita jalani. Dan balik poin semua itu ada juga 3 hal yang kita harus jalani dalam hidup tuh. Kita harus bisa memanage hidup 3 hal tuh, ada keluarga, teman, dan pasangan. Harus bisa mengimbangi ya. Mengimbangi waktu. Anggaplah ketika kita fokus ke teman aja, kita nggak punya pasangan atau keluarga. Kalau kita fokus ke pasangan aja, kita nggak punya teman. Benar. Itulah contohnya. Tapi kalau saya punya pengalaman sih, beberapa teman. Ya. Ada yang dulunya suka beredar di teman, setelah nikah. Jadi setelah nikah itu biasanya dia waktunya untuk keluarga terus. Ya. Tapi ya nggak masalah juga kan, nggak masalah kan. Itu bebaskan sih, terserah sih. Bebas ya. Cuma kalau bisa diimbangi, karena pelajaran kita itu bukan hanya di rumah, tapi juga di lapangan. Jalanan ya. Bisa ditambah lagi? Pokoknya intinya syukur yang diberi, kita jalani semampunya kita. Jadi inti kita hidup. Jadi kita memaksakan kemampuan kita lah. Dwi, kalau sekarang kan jadi bisnis tato ya, dan rapper, pemusik. Kalau dulu waktu kecil, cita-citanya apa sebenarnya? Dulu sempat sih saya jadi atlet sih dulu. Atlet apa deh? Atlet skateboard sih dulu. Dulu sama skateboard 13 tahun lah, seperti itu lah. Karena saya berpikir ke depan, kalau dunia olahraga kita nggak bisa melakukan sampai tua, saya berpikir ke tato dan rap juga seperti itu. Jadi memang freestyle ya? Ya freestyle. Karena nggak semua orang, anggaplah kalau dunia skate kita udah umur 50 tuh, lutut kita sudah kocak, mungkin kita nggak bisa menjalankan lagi hobi kita itu gitu. Jadi jarang juga ya kalau skater itu sampai tua ya? Ada sih sampai tua sih. Ada ya? Karena di Indonesia kan gimana? Kurang difasilitasi mungkin? Fasilitasi mungkin dari segi apa namanya, untuk ke depan kita lah, masa depan kita untuk kurang cemerlang. Apa yang buat gitu sebenarnya? Kok kalau di luar itu kok bisa, saya lihat sih kalau orang di luar itu kalau mau jadi skater jadilah, kalau mau orang mau di motocross jadilah, pemusik jadilah. Kenapa kita kok nggak bisa menjadi yang abadi gitu ya, maksud saya? Mungkin dari segi apa namanya, contoh kayak luar negeri, dia ada pro skateboard, motocross, mereka bisa bermain sampai tua. Setelah tua mereka nggak bisa bermain, mereka ada mungkin buat brand atau sponsor, bisa hidup dari hal seperti itulah. Kadang jadi pelatih ya? Ya, jadi pelatih. Dan kalau kita di sini masih gimana? Yang pensiun itu tuh kurang perhatian ya? Nah, kan skateboard kayak atletik tuh kayak atlet olahraga yang lain udah tua, udah dicampakkan sama negara. Yang sudah membawa nama bangsa, tapi setelah pensiun nggak dihiraukan, ya kan? Dan poinnya juga sebenarnya, dulu saya fokus di skate, yang saya takutkan ketika cedera, karena Indonesia kalau segi pemulihan masih kurang, takutnya kita nggak bisa menjalani apa yang kita jalani. Dari segi gini ya? Indonesia kita patah tulang atau lutut bergeser, kita nggak bisa lah. Karena luar negeri mereka kan pengobatannya canggih di sana. Lebih canggih. Ada asuransi juga. Kalau di sini bahkan patah tulang bisa bayar ratusan juta gitu. Itu yang benar. Jadi orang tuh setelah cedera ya takut kembali lagi, bukan takut karena
mengulang kegiatannya bukan, takut dengan duitnya mungkin. Karena kalau cederanya mahal ya, patah tulang sampai 75, 100 ya bener ya. Tapi untuk olahraga bagus sih. Intinya kita jalani apa yang kita suka sih. Terserah orang fokus ke skate bebas sih. Saya ngomong sini tentang apa saya gini sebenarnya bukan saya menjelekkan skateboard. Ya benar-benar. Saya sebenarnya itu karena saya berpikir ke depan untuk menghidupi keluarga lah. Kalau kita mau berkeluarga, kalau kita bilang. Oh kalau iya. kita pengen tetap fokus sendiri, nggak apa-apa sih kita cari jalan itu. Jadi mungkin karena duit memikirkan Ke depan, masa depannya Masa depan. kurang cemerlang ya. Makanya memilih tato double musik dan sukses benar. Bagi teman-teman semua juga Dwi itu sukses di kancah musik dan tato ya. Dwi pernah ikut kontes tato? Kalau dulu pernah sih, Pernah? tapi dulu ikut kontes karena barter, sebenarnya barter karena Barter ngejiing nawarin saya perform. Saya dikasih kontes ikut gratis seperti Oh berarti Golf Voice apa Soulseek-nya yang main kemarin? Dapur Kleng sih, ada grup saya berdua ada. Oh ada lagi, ada lagi grup? Soulseek sih, Soulseek. seperti itu sebenarnya. Jadi karena tampil di sana Hmm. diberikan fasilitas ikut kontes, menang Ikut dapat top 10 sih waktu itu, top 10. top 10 10 besar Bisa dari seluruh Indonesia apa internasional? nggak yang peserta di sana. Itu dah kalau pesertanya seluruh Indonesia biasanya. Ya. Tapi itu udah poinnya sebenarnya setelah kontes kompetisi itu hak seseorang sih mau ikut atau gimana. Tapi sebenarnya kompetisi sebenarnya bagi saya adalah tato kita sehari-hari sebenarnya. Itu kompetisi. Itu kompetisi sebenarnya. Itulah yang kompetisi sebenarnya. Tato kita sehari-hari gimana caranya biar tetap bagus lah. Berarti Kadang-kadang ada beberapa artis yang dia pas kontes dia bagus, tapi pas tato sehari-hari biasa aja. Jadi iya benar-benar. Terkadang waktu kontes cari objek orangnya yang kulitnya putih ya. Iya. Harus putih ya bang. Karena kompetisi kan biar gambarnya bagus kan putih. Oh gitu. Makanya kalau saya tato lokal itu tantangan buat artis tato lokal kulit gelap tuh biar tetap. Tapi kalau kompetisi itu biasanya apa namanya, objek yang ditato itu harus kosong ya? Apa memang udah ada tato ya? Harus bagian kosong sih. Tapi kalau udah ada tato nggak apa-apa sih. Udah apa ya? Berarti Tetap ada bagian bagian kosong. tertentu yang ditato ya? Oh gitu. Nah kalau masalah aliran ditato apa aja biasanya? Dan tato ada realis, ada old school, new school, banyak ada. Kalau tato kayak saya nih, saya dulu banget buat nih waktu SMP tribal. Masuk di Itu old jarang school sih. apa nih school? Old school. Old school ya, Maori masuk di old school juga. Old school ya. Berarti memang tato-tato orang lama Ya. gitu ya. Maori dari mana sih? Kalau masalah Hawaii. Hawaii. Kalau ini coba? Tribal kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Amerika ya, kayaknya orang-orang Amerika kayaknya banyak tato tribal. Coba ya. Saya lihat dari mungkin pemeran cowok film bokep mungkin. Bener. Pasti tato tribal. Kalau ketika Dwi nato pernah nggak nato cewek telanjang gitu? Telanjang nggak pernah sih. Tapi bagian-bagian intim ada sih, bagian intim. Bagian intim ya. Ya, kayak di udara, bagian-bagian di bawah pusar gitu. Gimana reaksinya Dwi waktu nato? Pas tato itu ya namanya juga manusiawi, pasti Konak. ya pasti konak lah. Tapi tetap profesional kerja lah. Profesional ya. Kerja kita fokus tetap. Kebanyakan orang lokal apa bule yang tato-tato intim itu? Keduanya sih lokal ada, bule ada, kok terserah cewek tersebut. Cewek ya. Ya. Kalau kebanyakan kalau cewek itu diantar suaminya apa gimana? Sendiri sih, jarang dia ada suami sih, jarang. Ada yang ada suami itu jarang, banyak sendiri. Oke, kita udah bahas tato. Kita kembali ke musik ya. Ya, Kalau Golf Voice ini Golf Voice dan Soulseek itu beda.
Benar. Ya, kalau Gold Voice dan grup, kalau Soulseek Grup? nama Nah, AKA saya. Iya, Oh, berarti iya. Dwi kalau perform sendiri nggak pernah pakai nama Dwi ya? Pakai nama Soulseek. Soulseek. Nama panggung Soulseek. Soulseek itu nama panggung. Nama panggung. Jadi kalau kalian melihat di flyer ada Soulseek, berarti itu Dwi, benar. Ya, kalau di Gold Voice main pasti Semua grup. Dwi ikut main, benar ya. Nah sebenarnya di rapnya Dwi sendiri di Gold Voice, entah di Gold Voice atau di Soulseek, itu alirannya apa sebenarnya? Kalau ada saya lebih ke boom bap old school sih. Boom Boom bap old school alirannya. Gini maksudnya old school ya? Old school ya. Oke, kalau old school lu bisa berikan contoh nggak? Old school kayak artis siapa ya? Old school kayak Wu-Tang Clan, ada KRS-One, ada Nes, banyak sih. Old school. Kalau Eminem masuk di Old school ya. old school ya? Old school ya. Kalau new school kayak gimana? Old school kayak Lil Pump tuh. Oh Lil Pump. Gucci Gang. Oh iya. Kalau Dwi, ini maaf ya Bi ya, sering saya dengar di apa namanya, kalau Dwi nge-rap, kalau Dwi nge-rap itu kan kadang cuk. Maksudnya apa sih itu sebenarnya? Cuk itu anggaplah, karena kebanyakan lirik saya lagu tentang penindasan, lagu tentang anggaplah koruptor, Perlawanan ya? karena kita marah soalnya. Oke. Otomatis kita kan biasa apresiasi orang kemarahan itu marah kan pasti meludah. pleng semua tuh. Gitu, Ya, benar. masa kita marah, sialan kamu, saya kira. Jahat kamu, nggak mungkin lah itu, pasti Iya, kita iya. kasar lah, tapi kasar kita memang ada tujuannya, kasar untuk para penindas gitu. Tapi kalau orang awam dengar paling pasti lihat kalau kasar gitu, padahal memang underground, memang kita rap underground itu lebih bebas. Itulah hasilnya rap underground, kita keluar kata bebas. Kalau pernah ada tema cinta, Cinta belum pernah. susah ya sekarang kalau nge-rap dibuat tema cinta ya? Bebas sih, terserah, kalau orang suka bebas. Kalau saya Tapi ada. Terus, Ada. kalau saya lebih berpikir buat karya lebih baik ada edukasi yang bikin orang berubah lah, edukasi yang membuat orang bahwa di dunia ini nggak baik-baik saja gitu. Sebenarnya dunia ini nggak bebas saja. Ada edukasi positif lah. Makanya biarkan rapper seperti Dwi itu meluapkan kemarahan. Benar, berarti kebanyakan dari rap-rapnya Dwi itu sedang marah ya? Ya, Gitu ya? ya karena AKA saya Soulseek soalnya. Soulseek ya, jiwa yang sakit ya? Ya, harus konsisten. Sakit dalam pemikiran berarti? Ya. Mantap. Kalau di Gold Voice sendiri udah berapa album sebenarnya? Gold Voice sekarang sebenarnya pengen ngeluarin EP sih, album kedua, tapi karena corona kita undur sih. Oh jadi Tapi single banyak sih, single banyak. dari tahun 2009 sampai sekarang baru album pertama. Pertama Album kita pertama. mah sedikit pelit Ya? mungkin karena ya setiap orang punya kesibukan masing-masing lah. Karena bagi saya kalau di dunia anggaplah grup lah, kalau grup kalau bisa kita tuh kayak keluarga lah, sistem keluarga. Karena kalau kita bergrup, kalau ada yang ego memaksakan pasti bakalan cepat pecah lah. Karena di grup tuh kalau saya pribadi di indie apalagi kayak keluarga sebenarnya, lebih sistem keluargaan gitu. Kalau mungkin manajemen mungkin di-push, kalau masuk label nggak apa-apa. Kalau kita indie bebas sih. Oh indie ya? Berarti manajemennya juga indie? Kita indie Ada manajernya? kita sendiri ya, manajer ada. Ada manajernya, oke. Kalau buat bayaran mahal berarti ya? Tergantung Rahasia. acara sih. Tergantung acara ya? Acara. Oke, kapan-kapan siapa tahu teman-teman yang punya event mau undang Gold Voice atau Soulseek, silakan hubungi ke
Instagram Jonski, ke Jonski ada Instagram, Jonski. ada kok manajer kita Jonski ada kok. Oke, Jonski. Atau ke personel ke Instagram mah bisa juga kan? bisa. Ya. Atau yang pengen melihat karya-karya tatonya Dwi kan bisa di Instagram juga ada. Karena hampir setiap hari ya ada karya baru terus ya. Mantap. Apa jalan kenene? Podcastnya? Ngobat. Oh ngobat. Ngobrol bareng sahabat. Yo 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 yo. Malam ini ada di ngobat. Dirimu jangan dulu keparat. Dirimu jangan seperti aparat suka menjerat. Jangan seperti pengerat. Tetap bersama dengan Duknas Kleng. Keluar kata melenceng. Kleng kleng kleng. Dirimu jangan dulu cengeng. Ada dik dia sedang merokok. Dirimu jangan dulu keok. Merokok sampai ayam berkokok. Keluar kata di dalam kepalaku. Maaf sedikit kaku. Mungkin dirimu sedikit malu. Jangan seperti hantu. Jangan malu-malu. Mikrofon cek, one two. Dirimu jangan seperti hantu. Coba sedikit bantu. Keluar kata ini itu. Coba sedikit bantu. Keluar kata apa saja. Keluar kata apa saja di dalam kepalaku. Jika terbata-bata, sedikit skip. Tapi diriku tidak sakit, tidak licik, tetap belajar dari akar. Diriku masih tetap sejajar. Keluar kata liar, dirimu tetap menggeblar. Kleng, keluar kata melenceng, tetap DNINK, double I, Dewi Tatu Bali. Tetap berani, tetap melawan tirani. Tetap tolak reklamasi, fuck covid. Yang dirimu suka menjempit. Diri tetap keluar kata apa saja. Sedikit terbata-bata, minum arak Bali di Reno City. Keluarkan kata apa saja. Kleng, pengonceng, cikleng, kleng. Kita minum bukan di lonceng, tidak di loteng. Dirimu jangan seperti orang cengeng. Coba keluar kata apa saja di dalam kepalamu. Ada Dik Prabu, dia tidak malu-malu. Dia bukan seorang benalu. Coba keluarkan kata apa saja. Terus ulang ya apa saja. Kamu udah pengonceng, cikleng. Oh.